Ya, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mendemokan aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi penjadwalan. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ada beberapa anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Hilman Maulana. Selanjutnya ada Raihan Alfarizi, ada Ramadhani Win, Rifki Dava Pratama, Rizka Aulia, Sabila Anggraeni, Salwa Saidati Askia, Suma Renata Wijaya, dan terakhir ada Yildi Andriana. Nah, untuk beberapa poin yang mungkin nanti akan kita bahas, yang pertama ada penjelasan file event yang nanti akan dibawakan juga oleh Suma. Yang kedua ada penjelasan file event DAO.java yang nanti akan dibawakan oleh Rehan dan Dava. Yang ketiga ada DB Connection yang dibawakan oleh Hildi. Yang keempat ada main.java yang dibawakan oleh Salwa dan Sabila. Yang kelima ada penjelasan tentang database di PHP MyAdmin yang akan dibawakan oleh Rizka. Yang terakhir ada demo aplikasi yang dibawakan oleh saya sendiri yaitu Hilman Maulana. Nah, tanpa berlama-lama mungkin ya, kita masuk saja ke poin yang pertama yaitu menjelaskan file event yang dibawakan oleh Suma. Baik, kepada Suma dipersilahkan. Oke, terima kasih Hilman atas waktunya. Oke, kita masuk ke file event.java. Nah, di sini kita menggunakan package com.raven.model dan juga mengimport com.raven.ui untuk UI-nya itu sendiri. Nah, lalu di sini kita ada kelas eventnya yang terdiri dari beberapa variabel dari ID dan lain-lainnya itu yang string. Dan juga eh, ada juga terdapat setter dan getter yang untuk ID, nama, date, time, description, dan juga priority dari tugas-tugasnya. Seperti itu. Lalu untuk penggunaan dari prinsip solid di eh, file ini adalah di baris ke-15 sampai ke 30 itu ada eh, file setter getternya itu tidak punya lebih dari satu tanggung jawab gitu. Jadi hanya punya satu tanggung jawab dan itu menyimpan dan menyediakan data terkait sebuah event yang terjadi di situnya. Jadi eh, di situ tuh hanya berisi file field setter dan getter dan juga nggak campur-campur sama fungsi lain. Jadi fungsi S di Single Responsibility Principle atau SRP yaitu prinsipal pertama itu terpenuhi. Lalu yang kedua ada Open/Close Principle atau OCP. Di sini artinya kelas ini tertutup untuk modifikasi tapi terbuka untuk ekstensi. Nah, di kasus ini itu misalkan kita ingin menambahkan eh, fitur notifikasi ke event ini. Nah, kita bisa mewarisi si event ini dan nambah fungsionalitasnya gitu tanpa mengubah kode dasarnya. Jadi ini memenuhi yang O. Lalu yang L itu list scope substitution principle itu artinya kalau nanti kita punya subclass dari event kayak misalnya online event, maka kelas itu dipakai menggantikan event tanpa merusak fungsi dari programnya itu sendiri. Jadi asalkan subclass tidak merusak si eventnya, prinsip ini berlaku. Lalu yang I, Interface Segregation Principle, ini artinya kelas event nggak bergantung pada interface yang besarnya atau nggak relevan. Dan di event ini itu belum menggunakan interface sendirinya gitu. Jadi kita kan mengimport ke dia. Dan itu lebih baik karena dia tidak dipaksa mengimplementasikan fungsi yang tidak dibutuhkan olehnya gitu. Terus last but not least itu dependency inversion principle atau DIP. Nah, di sini karena event ini adalah data model yang murni yang belum terlihat ketergantungan apapun, jadi yang penting dia juga tidak bergantung pada implementasi UI atau database langsung. Dan ini jadi tetap sesuai dengan prinsip dependency inversion principle. Jadi ininya datanya itu eh, murni gitu. Nah, ini tidak melanggar karena berdiri sendiri dan juga tidak bergantung pada kelas yang berlevel rendah kayak database handler atau tampilan seperti itu. Jadi di kelas event ini sudah memastikan tanggung jawab dengan baik itu tugas-tugas dari tiap fitur-fiturnya seperti itu. Next lanjut.
oleh teman saya ke event DAO. Baik, terima kasih ya kepada semua yang sudah menjelaskan tentang file event DAO. Yang selanjutnya kita masuk ke file event. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua yaitu event DAO yang dibawakan oleh Rehan dan Dava. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi yang selanjutnya itu ada penjelasan untuk file event DAO. Nah, di event DAO ini tuh ada 4 fungsi, yaitu kayak fungsi CRUD-nya lah. Nah, yang pertama itu ada fungsi create atau insert event kalau di sini. Nah, untuk insert event ini kita pakai SQL-nya insert into event, terus ditetapin si kolomnya, ada name, ada date, ada time, description, sama priority. Terus untuk value-nya ini nanti bakal dimasukin dari yang STMT set string-nya. Yang pertama itu ada get name, yang keduanya ada get date, yang ketiga get time, yang keempatnya get description, yang kelimanya get priority. Nah, untuk yang kedua itu ada di bagian show, atau kalau di sini kita pakai list event. Nah, ini tuh kita pakainya pakai array list. Nah, untuk SQL dari show ini, kita tuh manggil atau select bintang from, jadi manggil semua tabel dari tabel event, terus di order by date sama type. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi update event atau ya edit. Nah, untuk edit atau update ini kita pakai SQL-nya tuh update event set name, name-nya apa, terus date-nya apa, time-nya apa, description-nya yang digantinya apa, terus date priority-nya apa, sama ID-nya tuh berapa yang mau diganti. Terus di update untuk pakai STMT yang set string untuk data yang digantinya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi delete. Nah, untuk fungsi delete ini ada di sini pakai delete event. Nah, di sini tuh SQL-nya delete from event where ID-nya tuh berapa. Nah, untuk di sistem solidnya, ini tuh yang pertama ada S atau Single Responsibility Principal atau yang disingkat SRP. Nah, untuk kelas event DAO ini tuh hanya bertanggung jawab untuk operasi database terkait objek event. Seperti ya tadi yang CRUD, insert, update, delete, terus ambil data. Ini tuh tidak menangani logika tampilan atau validasi data sehingga SRP ini tuh terpenuhi. Nah, fungsi-fungsi seperti insert event, get call event, atau yang lainnya hanya berurusan dengan si database-nya. Tidak ada fungsi tampilan UI atau logika bisnis atau juga validasi data di sini. Nah, yang kedua ini ada O atau open close principle atau yang disingkat OCP. Nah, untuk OCP ini jika nanti kita tuh ingin menyimpan event ke file atau ke server API, nah kita tuh bisa membuat si kelas DAO lain tanpa mengubah event DAO-nya. Nah, yang sudah ada. Jadi si prinsip open close ini bisa diterapkan dengan strategi pemisahan implementasi. Nah, ini tuh terpenuhi dengan desain yang tepat jika ingin lebih patuh. OCP-nya tuh bisa gunakan interface seperti event repository untuk memungkinkan multiple DAO. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Dava. Baik, untuk yang ketiga yaitu list scope substitution principle. Itu kelas ini FNDAO belum menggunakan inheritance. Jadi prinsip ini belum diuji. Tapi jika kita membuat subclass seperti mock FNDAO untuk melakukan testing, nah kita harus pastikan juga bisa menggantikan FNDAO tanpa merusak fungsi ionalitasnya. Nah ini tuh tidak melanggar sepenuhnya relevan tanpa pewarisan atau polimorfisme. Yang keempat, interface segregation principle. Nah, di kelas ini dikarenakan event DAO adalah model, jadi dia tidak mengimplementasikan interface apapun. Jadi, dia tidak dibebani kontrak metode yang tidak dibutuhkan.
Namun jika nanti kita pecah DAO ini menjadi beberapa interface khusus, maka ISP akan lebih terasa. Lalu yang kelima, dependency inversion principle. Nah, di kelas ini secara langsung memanggil DB connection yang merupakan kelas konkret. Jadi saat ini masih bergantung pada implementasi nyata. Nah, agar patuh pada DIP ini, kita bisa ubah jadi bergantung pada abstraksi pada database connection atau juga data source. Nah, ini itu terpenuhi karena tergantung pada kelas spesifik yaitu DB connection. Nah, jadi secara umum FNDAO ini sudah memisahkan tanggung jawabnya dengan baik menggunakan SRP dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan mengikuti OCP. Namun untuk membuatnya lebih fleksibel dan tenable, kita bisa menambahkan interface dan mengurangi ketergantungan langsung pada DB connection supaya solid ini lebih maksimal. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Raihan dan Dava yang sudah membawakan event DAO.java. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga yaitu DB Connection yang akan dibawakan oleh saudara Yildi. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator Hilman atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan file DB Connection, di mana di sini sintak awalnya yaitu adalah ada package com.reference.connection, di mana ini itu menyatakan bahwa kelas ini berada di package yang namanya com.reference.connection. Nah, fungsinya untuk pengelompokan file atau kelas agar lebih terstruktur atau terorganisir. Terus di sini juga ada tiga library. Kita menggunakan tiga library. Yang pertama ada .connection, .driver manager, dan yang adalah .sql exception, di mana fungsi-fungsinya juga mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu library pertama .connection, fungsinya untuk mempresentasikan koneksi ke si database. Terus yang kedua ada driver manager, di mana kelas ini digunakan untuk mengatur dan membuka koneksi ke database. Terus yang ketiga ada library SQL exception, yaitu exception khusus untuk menangani kesalahan terkait SQL. Jadi kalau misalkan ada error seperti itu. Terus di sini juga ada sintak public class DB connection. Nah, ini tuh sebagai kelas yang namanya DB connection. Fungsinya kelas ini untuk menyediakan metode untuk mendapatkan koneksi ke database. Terus di sini juga ada public static connection, get connection. Nah, get connection ini sebagai metode, di mana metodenya dari si kelas DB connection itu sendiri. Terus di sini juga ada string URL, string user, string pass. Nah, ini tuh fungsinya koneksi ke database, di mana yang pertama ada string URL. URL itu adalah alamat database-nya dengan alamatnya adalah jdbc titik dua mysql titik dua double slash. Nah, ini fungsinya untuk koneksi ke si MySQL itu sendiri, serta ada localhost, yaitu server database dari lokal komputer. Terus ada 3306, itu tuh adalah port dari si MySQL. Terus dengan namanya adalah penjadwalan strip DB. Nah, yang selanjutnya ada string user, di mana si user itu adalah username dari MySQL dengan defaultnya adalah root. Terus ada yang terakhir juga ada string pass, di mana si pass ini adalah password dari MySQL. Nah, ini tuh bisa disesuaikan dengan kita gitu ya, bisa disesuaikan masing-masing. Fungsinya tergantung gitu. Jadi fungsinya untuk konfigurasi ke MySQL. Nah, yang selanjutnya ada connection con sama dengan driver manager get connection URL user pass. Nah, ini tuh fungsinya untuk membuka koneksi menggunakan si driver manager untuk membuka koneksi ke database yang sesuai tentunya dengan URL, user, dan pass.
Nah, jika berhasil, maka objek koneksi itu disimpan dalam sebuah variabel yang bernama. Terus yang selanjutnya ada return con, di mana fungsinya itu untuk mengembalikan objek koneksi agar bisa digunakan di bagian-bagian program yang lain. Terus selanjutnya juga ada cat dalam kurung exception. Nah ini tuh eh, fungsinya untuk penanganan error jika terjadi error, misalkan di database tidak aktif, salah konfigurasi dan lain-lain. Contohnya ditangani oleh sintak si cat dalam kurung si apps caption ini sendiri. Nah, nanti akan ditampilkan ke konsol. Terus di bawahnya ada return null. Nah, ini tuh si return null itu sebagai metode untuk mengembalikan null sebagai tanda bahwa koneksi itu gagal. Sebagai kesimpulan dari file DB connection ini sendiri, yaitu kelas ini berfungsi membuat koneksi ke database MySQL dengan memanggil dbconnection.getConnection supaya terhubung ke database dengan namanya tadi penjadwalan strip DB serta menggunakan koneksi query, insert, update dan lain-lain dan menangani error koneksi jika terjadi masalah pada program. Mungkin itu aja dari penjelasan file DB connection. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Yildi yang sudah memberikan penjelasannya terkait file DB connection yang mudah dipahami barusan ya. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat yaitu penjelasan tentang main.java yang akan dibawakan oleh saudari Salwa dan juga Sabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Hilman atas presentasinya. Sekarang aku akan menjelaskan tentang main Java yang kami pakai. Ada program yang telah kami buat. Yang pertama di sini, di baris pertama sampai 5 itu, ada komentar template NetBeans di awal. We can just skip it. Lalu di bagian package com.raven.main, di bagian ini kita sudah mulai masuk kepada deklarasi package di mana kita mendeklarasikan semua package yang ada di Java itu di sini. Dimulai kita bisa mengimport Raven event menu selected, ada Raven form dimulai dari 1, 2, 3, dan juga ada kalian bisa menambahkan mengubah color pada backgroundnya. Nah, lalu aku akan lompat pada ke import Java Swing Jig component. Is that here? Nah, yang di bagian itu yang bagian terakhir. Di sini tuh kita bisa mengimpor kelas Jig component dari package Java Swing. There's Java Swings before it. Nah, ini tuh adalah sebuah kelas dasar untuk semua komponen swing yang ringan. Jadi ini adalah sebuah kelas abstrak yang menyediakan fungsionalitas untuk komponen UI dan di sini juga menjelaskan bahwa J-komponen itu digunakan agar form yang merupakan turunan dari J-komponen juga mengandung sebuah J-komponen yang dapat ditambahkan ke panel urutan pada aplikasi. Selanjutnya di sini ada public class main extension of Fox Swing G-frame. Ini adalah sebuah deklarasi kelas. Yang pertama ada kelas main, kata kuncinya public, berarti kita bisa mengakses itu di mana saja, I guess. Terus, JFrame di sini juga adalah sebuah kelas dari pustaka swing yang digunakan untuk membuat jendela utama dari aplikasi GUI. Dan we got selanjutnya tuh, nah di bawahnya tuh ada private. Di sini tuh untuk mendeklarasikan variable form sebagai instance dari form-form yang lainnya. Di sini tuh ada form 1, form 2, form 3. Jangan lupa di sini adalah variable private. Yang dimana variable ini hanya bisa digunakan sebagai, tidak bisa untuk sharing sama lain. Then we got set background. Is there a set background there?
Hmm, Nah, set background, ini tuh kita juga bisa mengubah warnanya. Tadi kan di yang atas tuh ada bagian, eh yang bagian form-form itu yang di kelas itu kan ada bagian change color. Nah, di sini tuh bisa kalian ganti backgroundnya sesuai dari RGB. Ini RGB atau hex ya? Sebenarnya RGB. Jadi karena ini 000, jadi warna yang ditampilkan juga adalah seperti kode RGB yang ada di sini. 000. We got, after this, I'm gonna explain about the menu init moving, main disk. Nah, ini adalah sebuah metode init moving pada objek menu yang diasumsikan sebagai komponen menu custom. Main.disk merujuk pada instance dari kelas main yang kemungkinan besar sebuah metode ini digunakan untuk mengaktifkan fitur-fitur di mana pengguna dapat mengambil, menyeret, dan juga mengekspor jendela aplikasi dengan mengklik dan menyeret komponen menu. Lalu we got, oh jangan lupa di sini adalah ada sebuah override. Uh, Below it is there's override. Nah, di bagian menu add events itu ada override. Nah, ini adalah sebuah anotasi dari metode selected yang menunjukkan di bawah ini ada sebuah implementasi ulang dari metode yang didefinisikan dalam interface event menu selected. Jadi yang di atas bawah itu bersambungan. We got public void selected. Ada sebuah metode juga yang dipanggil dari objek menu. Kita pakai else if untuk menu kedua. Ini ada sebuah blok kondisional lain jika indeks menu yang dipilih kalian itu cuma satu. Dan else if sudah di bagian penutup if else if kita pakai penutup yaitu if else if. Is there if else if here? You can find it. Then the last one is we got this suppress warning unchecked. Can we skip it here? Nah, suppress warning ini adalah sebuah anotasi juga yang sama kayak override. Cuma anotasi ini digunakan untuk memberitahukan compiler yang ada pada Java. Kalau kita salah ngetik, salah nulis nilai yang kalian mau deklarasikan. Kayak contoh kalian mau nulis tipe data yang double, tapi kalian terus di sini sudah integer. Nah, nanti kesalahan ini muncul pada surprise warning di sini. Ini adalah sebuah cara untuk menangani tipe yang salah. Then I'm done. Sabila, it's your turn now. Thank you. Oke, sini aku bakal lanjutin dari Salwa ya. Nah, kita lanjut berarti langsung masuk ke public static void-nya. Nah, di sini tuh untuk nge-set sebuah from-nya juga. Di sini di create nih, di display untuk from-nya. Nah, bisa dilihat di line yang java.awt event queue situ. Terus kita pakai public void run-nya. Nge-set si value-nya dulu untuk visible. Dengan value-nya itu sebagai true. Nah, kemudian lanjut ke variable declaration-nya. Nah, di sini tuh private semua ya. Di sini ada private Raven komponen header-nya, kemudian Java swing-nya, Raven komponen menu-menunya, kemudian ke Raven swing panel border-nya juga. Oke, nah ini semua tuh untuk ngeset si from yang tadi dipanggil semuanya. Oke, itu penjelasan dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Salwa dan Sabila tentunya yang telah menjelaskan tentang
file main.java. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu penjelasan database di PHP-MyAdmin yang akan dibawakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, langsung aja untuk penjelasan database-nya. Ini berhubungan sama yang tadi udah di-mention oleh saudara Yildi, oleh rekan saya Yildi, di file database connection. Nah, mungkin sebelum ini bisa ditampilin yang ininya dulu nggak, yang tabel buat ini. Nah, di sini kita menggunakan database management tools PHP-MyAdmin dengan tabel utamanya itu ada event, terus ada terdiri dari 6 kolom yaitu ID, name, date, time, habis itu description, juga priority. Boleh langsung ke data dummy-nya aja. Nah, di sini kita udah input satu data dummy, yaitu namanya tuh tes, untuk waktunya, untuk tanggalnya di 22 Juni 2025, untuk waktunya di jam 12. Dengan description-nya tes, kemudian priority-nya allow. Dari setiap data yang diinput oleh user nanti akan terkoneksi langsung ke database yang kita udah buat ini. Mungkin untuk penjelasan database segitu aja. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizka yang sudah menjelaskan tentang database di PHP-MyAdmin. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, tentunya yaitu demo aplikasi yang dibawakan oleh saya sendiri. Baik, kita masuk dulu ke aplikasinya. Nah, untuk membukanya, pertama-tama kita akan dulu aplikasi Java-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kita buat. Yaitu di sini kita bisa melihat ya ada beberapa komponen. Yang pertama di sini ada komponen card. Nah, di sini ada 3. Yang pertama di sini menunjukkan berapa total jadwal yang sudah terdaftar. Yang kedua di sini ada jadwal per hari ini, ada berapa jadwal yang harus dikerjakan. Yang ketiga ada kategori prioritas unik. Nah, sesuai dengan prioritas yang ada. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel. Di sini tabelnya mengacu pada database yang sudah dijelaskan oleh Rizka tadi, yang dimana di dalamnya ada ID, nama, tanggal, waktu, deskripsi, dan juga prioritas. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke halaman yang tambah jadwal. Nah, di sini adalah fungsi utama daripada aplikasi yang kita buat, yang dimana di dalamnya ada create, read, update, dan delete. Nah, di sini juga ada kolom ID, nama jadwal, tanggal, waktu, deskripsi, dan prioritas. Nah, untuk contohnya kita akan memasukkan data baru, yaitu UAS PBO. Yang tentunya pada hari ini dan jamnya kita sesuaikan saja dengan jam malam yang saat ini. Deskripsinya kelompok 3 ya. Prioritasnya high. Dan untuk prioritasnya juga terdapat 3 di dropdown, yaitu low, medium, dan high. Nah, jika kita sudah memasukkan data, kita bisa tekan add, yang nanti datanya akan masuk ke database dan juga akan ditampilkan di list table. Di dashboard juga ada. Yang selanjutnya kita akan masuk ke update. Untuk update, kita bisa memilih dulu jadwal mana yang akan diubah, gitu. Nah, contohnya kita akan mengganti UAS menjadi UTS atau UAS praktikum. Nah, jadwalnya menjadi hari ini tetap, namun untuk jamnya kita ubah menjadi jam 10. Dan deskripsinya tetap, prioritasnya diubah menjadi medium. Nah, untuk melakukan update, kita tekan saja update, maka otomatis data yang di sini juga akan berubah sesuai dengan apa yang kita tadi isikan gitu. Dan yang terakhir ada fungsi delete. Nah, untuk delete itu sendiri kita bisa memilih dulu ya. Yang pertama, memilih apa yang jadwal mana yang mau dihapus. Yang di sini contohnya kita akan menghapus yang tes. Kita tekan saja delete. Lalu
yakin untuk menghapus, yaitu tekan yes, maka otomatis data yang ada di database dan juga di list table juga menghilang. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin yang ketiga ada form yang terakhir yaitu halaman keluar. Jika kita tekan, maka mungkin akan aplikasinya berhenti sesuai dengan apa yang bisa kita lihat barusan. Nah, mungkin itu ya untuk penjelasan tentang demo aplikasi. Yang selanjutnya adalah penutup. Terima kasih atas waktu teman-teman yang nonton dan juga terima kasih banyak tentunya kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan waktu untuk mempresentasikan hasil program yang telah kita buat. Yang di mana aplikasi penjadwalan yang kami kembangkan menggunakan Java ini bertujuan untuk membantu mengelola jadwal yang lebih efisien, mudah digunakan, dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan, baik itu di bidang pendidikan, organisasi, dan kebutuhan personal. Dan juga kami menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk masukan dan juga kritik untuk penyempurnaan ke depannya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.